Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Bertemu kembali dengan Ibu di pelajaran tematik tema yang ke-8, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Seperti biasa, sebelum Ibu mulai menjelaskan materi pada pertemuan hari ini, ada beberapa pertanyaan yang nantinya wajib kalian kerjakan. Jawaban dari pertanyaan ini terdapat dalam video. Jadi sekali lagi, mohon simak videonya dengan seksama. Menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Peristiwa dalam teks non-fiksi dapat ditemukan dengan membaca teks secara seksama. Urutan peristiwa dalam teks dapat diketahui dengan cara membaca teks secara berurutan dari awal hingga akhir teks. Jika membacanya tidak berurutan, maka kemungkinan ada informasi yang terlewat atau dapat juga membuat kita salah memahami isi teks itu sendiri. Dalam mencatat peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi, kita dapat memetakannya dengan membuat kolom-kolom paragraf atau peta pikiran. Mencatat dan membuat peta pikiran. Sebuah teks non-fiksi terdiri dari kumpulan informasi yang menjelaskan suatu peristiwa. Dengan membuat peta pikiran, kita dapat menghimpun semua informasi penting dalam teks tersebut. Mencatat dengan membuat peta pikiran akan memudahkan kita menemukan gagasan secara utuh dari teks yang dibaca. Perhatikan cara membuat peta pikiran berikut. Yang pertama, tuliskan satu tema besar pada bagian tengah kertas. Ini akan menjadi tema besar peta pikiran. Kita dapat menuliskannya dengan huruf besar dan warna mencolok agar lebih menarik perhatian. Yang kedua, buatlah cabang dari tema tersebut terlebih dahulu. Tujuannya untuk memastikan ada ruang yang cukup untuk menuangkan gagasan dalam bentuk peta pikiran. Dan yang ketiga, setiap cabang pada peta pikiran haruslah dituliskan dalam satu kata atau frase saja. Keberagaman suku bangsa, rumah adat, dan tari tradisional di Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang tersebar di setiap daerah. Tiap pulau di Indonesia memiliki keberagaman seperti suku, rumah adat, dan tari tradisional. Hal inilah yang membuat Indonesia menjadi bangsa yang kaya akan budaya. Ayo, ingat kembali contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Perhatikan tabel persebaran suku bangsa yang ada di Indonesia berikut ini. Perhatikan juga rumah adat yang ada di Indonesia serta tari tradisional yang ada di Indonesia berikut ini.
Setiap wilayah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang beragam. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan ekonomi. Berikut adalah contoh-contoh kegiatan ekonomi yang terdapat di masyarakat. Kegiatan ekonomi yang kita bahas pada pertemuan hari ini, kita bedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, kegiatan ekonomi agraris, dan yang kedua, kegiatan ekonomi non-agraris. Kegiatan ekonomi agraris merupakan sektor ekonomi dengan cara pemanfaatan sumber daya alam. Sedangkan kegiatan ekonomi non-agraris merupakan sektor ekonomi yang bukan merupakan pemanfaatan sumber daya alam. Jenis kegiatan ekonomi agraris kita bedakan menjadi pertanian dan perkebunan, peternakan, pertambangan, serta perikanan. Perhatikan keterangan mengenai jenis kegiatan ekonomi agraris berikut ini. Selain di bidang agraris, masyarakat juga melakukan kegiatan ekonomi di bidang lain, yaitu sebagai berikut. Perdagangan. Perdagangan adalah usaha membeli barang dari orang lain untuk dijual kembali ke orang lain. Atau usaha membeli barang dari produsen untuk dijual kepada konsumen. Yang kedua, perindustrian, yaitu usaha mengelola bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau bahan jadi. Perindustrian dapat dilakukan secara sederhana di rumah atau secara besar di pabrik. Yang ketiga, jasa, yaitu usaha berupa pemberian layanan kepada orang lain. Jasa tidak memiliki wujud, namun dapat dirasakan manfaatnya oleh orang yang menggunakan jasa tersebut. Pentingnya keberagaman jenis ekonomi dalam masyarakat. Keberagaman jenis di Indonesia memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Dengan jenis usaha kegiatan ekonomi yang beragam, masyarakat dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap daerah dapat saling melengkapi kebutuhan satu sama lain. Tanpa adanya kerjasama dalam kegiatan ekonomi, maka masyarakat akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan. Demikian materi untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.